sahabat Bina Mandiri karena di luar anginnya cukup kencang, jadi kita pindah ke hotel tempat kita stay. Dan sudah lagi bersama dengan Mas Pius. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Dingin ya, walaupun di ruangan. Tapi agak hangat ya. Udah lumayan ya. Lumayan. Kalau tadi Daripada tuh- tadi dingin banget. Kalau tadi kan 10 derajat tuh ya. Kali di Indonesia 10 derajat wah. Kayak di Bromo tuh. Ya kurang lebih ya. Sampai puncak Semeru masih bisa buka baju kan di sini boro-boro. Oh iya. Oke Mas Yus, tadi aku udah ngobrol banyak sama Mas Arif, sama Mas Iksan soal culture shock, cara mengatasinya, dan tapi aku pengen ngobrol sama Mas Yus ini soal kehidupan di Polandia. Tentunya teman-teman yang ingin bekerja di Eropa, terutama di sini ya di Polandia itu mereka cukup berinvestasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau di sini untuk biaya hidup di sini sendiri itu berapa sih di Vinfast ini? Secara jujur ya, yang dialami selama tinggal di sini, biaya hidup di Polandia sama di Indonesia itu nggak beda jauh. Itu mirip-mirip. Untuk biaya makan mirip ya. Contohnya gini, kita beli bahan makanan atau beli ayam itu cenderung lebih murah di sini. Bahkan ya, kalau di sana kalau dikonversi ya, tapi kan untuk mengkonversi kita akan repot terus-terusan mengkonversi gitu. Tapi ya kalau dibandingin di Indonesia itu saya bilang hampir mirip. Karena gaji pun yang kita terima dengan di Indonesia nggak beda jauh gitu. Apalagi Indonesia UMR-nya udah pada naik sekarang kan. Jadi gitulah. Oke. Kalau dibilang nggak terlalu jauh dengan Indonesia, kalau berhitung dalam mata uang sini berapa sih untuk per bulannya? 1 bulan rata-rata saya pribadi nih hanya untuk makan 400 berarti cukup. 400. Itu hanya untuk makan. Kan di bawah itu mungkin bisa ya, tapi untuk kebutuhan lain kan seperti sanitasi dan segala macam kita juga pengen jajan, pengen jalan-jalan pastinya kan. Tuh kurang lebih tergantung, tapi untuk per bulan itu rata-rata 800 kan, nyiapinnya 800, tapi itu tuh udah wah banget 800. Jadi 400 untuk makan dan kebutuhan sehari-hari gitu. Nggak terlalu tinggi juga ya. Oke. Nah, tadi jam kerja dalam 1 bulan kira-kira 100 lebih. Jam kerja rata-rata itu 160 itu minimal ya, minimal banget karena kita kan kerja 10 jam. Jadi kalau misalnya kita kerja selama 4 kali 4 16 ya, rata-rata kan sampai 20 hari ya. Ya sampai 200 jam ya cukup. Kalau hitungan jam ya. Oke. Dengan gaji yang bisa dibilang cukup tinggi ya, kita berhitung di Indonesia dengan profesi yang sama untuk unskilled worker di Indonesia dengan unskilled worker yang ada di Poland, tentunya itu biaya cukup tinggi ya. Tuh kalau kita ngebandingin unskilled worker dengan general worker di sini mungkin jauh lebih tinggi di sini. Kalau dulu di Indonesia kerja di mana? Dulu saya sempat kerja di manufaktur di otomotif manufaktur. Ada satu merek Jepang. Saya kerja di situ selama 17 tahun. Ya dengan segala hal pertimbangan merasa bosan dan mencari sesuatu yang baru, saya pilih Polandia. Kalau Mas Yus sendiri saat ini sudah berkeluarga? Alhamdulillah Sudah. Berapa putranya? 4. kaget. Usia berapa sih? Mau 37. Ya mudah, tapi produktif ya. Produktif. 4 orang anak. Nah, sekarang aku tanya, cara mengatur keuangannya gimana tuh? Nah, Punya kehidupan, punya keluarga Indonesia, harus hidup. kita double kan, jadi dapurnya double. Di sini kita punya dapur, di Indonesia kita punya dapur. Selain mengatur, membagi di sini sama di Indonesia, dan di Indonesia juga alhamdulillah ada usaha lah ya yang bisa dipegang istri,
juga mencukupi jajanan anak-anak, dan alhamdulillah masih bisa nabung dikit-dikit. Kalau sekarang udah berapa lama di sini? Aku di sini 2020 Oktober, berarti satu setengah tahun lebih ya. Mau 1,5 tahun. Lebih 2 tahun. Ke depan targetnya apa? Pengen lanjut keluarga di sini? Dulu sempat kepikiran ya mengajak keluarga ke Polandia, tapi dipikir-pikir cukup sulit kalau misalkan istri nggak kerja, terus anak-anak sekolah di sini, itu biayanya jauh lebih mahal gitu kan. Nah, untuk sementara planning ke depan ada planning yang mungkin nggak bisa saya buka. Oke. Nanti next lah ya. Dan rencananya juga emang keluarganya diajak tapi bukan di sini. Dan sekarang lagi proses. Mudah-mudahan segera selesai dan bisa mewujudkan mimpi bawa anak ke hidup di Eropa. Ya, hidup di Eropa. Mungkin nggak di Polandia. Gitu kan. Jadi sahabat Bina Mandiri, Mas Ius ini sudah berkeluarga kan saat ini, dan dia, saya katakan, punya pandangan ke depan yang cukup menarik ya, mengajak keluarga hidup di Eropa. Walaupun baru sebatas mimpi, tapi kan mimpi itu boleh setinggi-tingginya ya. Dan segimana kita nanti usaha, hasilnya seperti apa, tetap disyukurin apapun hasilnya nanti. Tapi yang penting usahanya. Ikhtiar, dan hari ini bekerja di Polandia adalah bagian dari ikhtiarnya Mas Ius. Satu step menuju step yang lain di luar Polandia sana kan. Ya, mudah-mudahan. Mas Ius, Yes. aku mau Mas Ius berikan motivasi untuk teman-teman. Mungkin apa sih yang harus disiapkan? Seperti apa cara memandang kehidupan yang lebih baik, karena cukup menarik jika saya melihat ya, dan bagi saya itu cukup menarik. Mungkin Mas Ius bisa sampaikan untuk sahabat. Mungkin dari saya gini, banyak berita berseliweran tentang Polandia, kerjaan capek, gaji kecil, biaya mahal. Tapi untuk saya, Polandia itu kayak pijakan kaki. Walaupun memang nggak semua orang bisa beruntung bisa mendapatkan kesempatan kerja di negara lain selain Polandia, tapi alhamdulillah saat ini saya lagi proses untuk melanjutkan ke negara tetangga, dan itu pun secara legal, dengan proses yang resmi walaupun tanpa agensi. Tapi alhamdulillah pekerjaan lama saya memberikan kesempatan untuk itu. Dan mudah-mudahan buat teman-teman jangan patah semangat kalau misalkan mau ke Polandia. Jangan mikir tentang orang-orang banyak ngomong buruknya Polandia, kerjaannya berat, gajinya kecil. Yang penting kalau misalnya udah niat, salah satu yang harus dilakukan adalah screening agensi mana nih yang bagus buat yang amanah gitu kan. Karena kebanyakan teman-teman banyak yang merasa diberikan janji-janji manis di awal, nah di akhir setelah sampai di Polandia ternyata nggak sesuai. Pilihlah agensi yang memang benar-benar bisa transparan menyampaikan kondisi kerja di Polandia seperti apa, agar nanti tidak merasa tertipu setelah tiba di Polandia. Kalau misalkan teman-teman minat ke Polandia, ayo bulatkan tekad dan siapkan mental, karena walaupun Polandia itu negara Eropa, tapi kita harus benar-benar siap mental menghadapi kenyataan yang nanti mungkin akan jadi shock gitu setelah kita tiba di Polandia. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak waktunya. Oke, thank you banget. Ini udah mulai hangat tangannya. Udah mulai hangat, kita udah mulai menyesuaikan dalam ruangan. Betul. Saya tunggu cerita selanjutnya. Oke, siap. Tentang kehidupan di Eropa, dan mungkin lain waktu tentu Mas Ius di negara lain. Doain teman-teman. Bina Mandiri juga. Doakan Bina Mandiri semakin sukses. Kita bisa bertemu dengan dan memiliki teman-teman sahabat Bina Mandiri di berbagai negara. Amin. Mungkin itu sahabat Bina Mandiri. Terima kasih banyak. Akhirnya setelah dari Warsaw, kita akan ketemu dengan sahabat Bina Mandiri yang ada di Krakow. Tunggu perjalanan kita.
See you then. Bye bye. Oke, teman-teman, masih ada satu yang terlewat tadi. Buat teman-teman nanti yang akan ke Polandia dan udah sampai Polandia dan dapatkan kerjaan di sini, satu hal yang perlu saya ingatkan adalah jangan sampai tergoda dengan tawaran-tawaran kerjaan yang lebih bagus, gaji yang lebih besar, akomodasi yang lebih nyaman. Itu jangan tergoda dengan itu, karena kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kontrak sesuai dengan apa yang kita tanda tangani di awal dengan agensi. Karena apa? Karena banyak masalah setelahnya. Pertama, kalau misalkan kalian pindah kerja tanpa dokumen resmi, work permit intinya, itu kalian akan jadi ilegal. Kita nggak ngelarang kalian untuk pindah kerja, itu boleh-boleh aja. Tapi usahakan menyelesaikan kontrak terlebih dahulu. Harus melengkapi dokumen, jangan sampai kalian pindah asal pindah, nanti jadi beban buat kalian sendiri. Sebagai contoh, saya contohkan kemarin beberapa minggu yang lalu ada masalah dengan PMI, pindah kerja tanpa work permit, kemudian beberapa hari kemudian dia sakit. Dia nggak bisa berobat ke rumah sakit, pertama karena nggak ada work permit, kedua karena nggak ada pasal number. Hal itu yang nanti akan bukan cuma membebankan kalian sendiri, tapi akan menjadi catatan buat PMI yang lain. Bisa jadi nanti PMI yang lain akan dicap yang sama, tukang pindah-pindah. Ingat, selesaikan kontrak kalian, jangan tergoda dengan tawaran kerjaan yang lebih besar. Kalau misalkan kalian terpaksa harus pindah, urus work permit sampai selesai, dokumennya lengkap agar kalian tidak ilegal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.